Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian kembali membuat suatu wacana saya kerjaan wira swasta, nama Maman Sudamo SE, sehubungan dengan dicoba untuk memberikan suatu wacana tentang penyelesaian utang-utang negara sesuai dengan secara mendalam. Utang adalah suatu pinjaman dari sebuah negara dengan pengembalian dalam periode tertentu. Kemudian sehubungan dengan itu, posisi saat ini utang-utang negara ada pada posisi level level 1,115 sekian, kemudian dengan rasio perbandingan yang 26,8% antara pendapatan negara, sehingga penting untuk menjadi prioritas pertama dalam penyelesaiannya. Landasan dasar untuk menyelesaikannya yaitu yang pertama, dari jumlah mengacu kepada permasalahan yang ada, yang mana negara RAPBN-nya hanya mengacu kepada pengeluaran rutin. Kemudian setelah itu pendapatan negara hanya mengandalkan pajak. Pajak itu berpengaruh hanya 5% terhadap RAPBN, sedangkan non pajak itu sama sekali dikatakan hanya berapa persen saja. Kemudian secara ringkas, utama di dalam penyelesaian utang itu yang pertama dilakukan yaitu meningkatkan PDB di sektor pendapatan negara, yang mana ada beberapa sektor selain pajak, pengembangan dan pembangunan ekonomi makro dan mikro itu yang terpenting. Kemudian diprioritaskan kepada pembangunan ekonomi makro, yaitu pembangunan industrialisasi bahan jadi yang dikelola dengan dasar modal tanpa pinjaman dari luar negeri, yakin dan niscaya dalam jangka panjang mampu menjadi sumber pendapatan rumah tangga negara yang cukup besar. Setelah itu pengembangan ekonomi makro sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang pondasi dasar yang sangat kuat, itu penting untuk dikembangkan. Kemudian lanjut daripada itu, dicoba untuk mengambil kebijakan di kurs, yaitu peningkatan nilai nominal rupiah terhadap nilai tukar seluruh uang di dunia. Jadi yang selama ini nilai tukar yang sekian, 14, sekian, jadi dengan kekuatan perbandingan 0,006 sekian terhadap uang Amerika. Jadi untuk kebijakan sementara ditingkatkan nilai nominal rupiah itu. Kalau memungkinkan, dicoba untuk menjadi 1 rupiah. Jadi yang selama ini deret uang rupiah mulai standarisasi 50 rupiah. Kemudian yang kebijakan berikutnya dicoba untuk menjadi 1 rupiah, sehingga dari rupiah itu menjadi nilai nominalnya itu 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, kemudian 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Dicoba untuk meningkatkan nilai kurs itu terhadap nilai tukar, utamanya nilai kurs dalam negeri.
Itu yang tindakan berikutnya. Kemudian penyelesaian berikutnya dicoba untuk dalam jangka pendek, yaitu mengurangi pengeluaran subsidi, yang mana subsidi yang perlu dikurangi, subsidi yang bukan pendidikan, yang bukan kesehatan, yang bukan pertanian, dan yang bukan BBM atau minyak. Itu subsidi yang sangat vital. Setelah itu yang perlu diperkuat di posisi controlling yang namanya pengeluaran keuangan negara, yang mana posisinya pada saat ini yaitu lembaga BPKP dengan lembaga BPK sebagai pengawas keuangan negara, yang selama ini hanya mengawasi di posisi dari aliran dana, akan tetapi ketika ada penyimpangan, setelah itu ada tindakan. Yang belum dilaksanakan oleh pengawas keuangan negara yaitu perbandingan antara jumlah persentase penganggaran di setiap kelembagaan. Setelah itu dinilai akhir, belum ada laporan apakah masih sama posisi antara pengeluaran awal dengan pengeluaran akhir. Itu yang belum dilakukan. Yang selama ini hanya penyimpangan yang diawasi. Jadi mungkin itu saja singkat dari saya. Terima kasih.